Mati lampunya. Mati tuh. Tekannya tuh. Belum ngalir listriknya. Ini seter hidup juga mati. Ini aja. Jangan itu di sini. Dah. Sudah. Ya. Posisi ininya. Arahnya. Panjang mundur dikit lagi. Tengah kan. Ya. Mundur. Mundur. Jalan. Ratakan. Kali itu masih panjang. Mundur akan. Mundur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para nabi sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul kembali di masjid yang mulia insyaallah. Sungguhnya hiburan orang mukmin itu adalah majelis ilmu. Harusnya begitu. Hiburan kita itu bukan musik dangdut, bukan musik deru dalam debu, bukan musik Zidan Zinit, apa lagi rame itu. Majelis ilmu itu adalah hiburan setiap muslim. Kenapa? Karena dengan majelis ilmu kita memberi gizi buat akal kita, memberi gizi buat ruh kita, spiritual kita. Ya. Nah, inilah yang hendaknya kita budayakan. Bukan saja di kalangan kita, tapi juga ke anak-anak kita. Orang yang terbiasa cinta kepada ilmu, maka hidupnya jauh lebih mulia. Ya. Al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yakhribu baital izzi wasyaraf. Ilmu itu dapat mengantar atau dapat mengangkat rumah yang tak bertiang, sementara kebodohan dapat meruntuhkan rumah orang mulia sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali kajian tadi malam ya. Mengapa orang bisa berselisih? Ya. Mengapa orang bisa berbeda pendapat? Banyak faktor sebagaimana yang tadi malam sudah saya singgung sedikit ya. Karena perbedaan di dalam memahami kerangka dasar ajaran Islam. Berbeda. Karena berbeda di dalam memahami nas. Nas itu teks, baik itu Al-Quran ataupun hadis. Lihat. Perbedaan dalam pemahaman tentang lafaz nas. Apa maksudnya lafaz nas? Teks hadis, teks Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada yang dikategorikan ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang pasti, yang apabila diterjemahkan, bukan terjemahkan, tapi difahami dan ditafsiri oleh seorang ulama mufassir, maka hasil tafsiran itu tidak jauh berbeda dengan ulama yang lain. Sama. Biasanya ayat-ayat ini terkait dengan ayat-ayat keimanan, akidah, tentang akhirat. Itu pada umumnya tidak ada perselisihan. Tetapi ada juga ayat-ayat yang dikategorikan ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang multi interpretatif. Apa itu? Saya susah juga mencari terjemahannya. Ayat yang multi tafsir. Satu tadi ayat muhkamat, ayat yang pasti tidak berbeda. Yang kedua ayat yang mutasyabihat. Nah, ayat yang muhkamat tadi ayat yang pasti, tak berbeda. Seperti kata-kata qul huwallahu ahad. Allah satu. Tafsirkan apa lagi selain satu? Tidak ada. Semua sepakat. Tapi ada ayat yang mutasyabihat, ayat yang mengundang kita untuk berbeda dalam memahaminya.
Misalnya ayat apa coba? Ayat lihat dalam Al-Qur'an ada, bahkan di Quran itu pun akan biasanya di punggungnya tertulis la ya mas suhu illa. Saya ngetik Arab Pak di sini Pak, nggak pakai tulisan Arab di sini, sudah hafal. La yamassuhu illal mutahharun. Ini ayat terkait dengan hukum. Ayat yang terkait hukum biasanya beragam pendapat para ulama. Karena hukum itu ya dia harus fleksibel. Ya. Lihat la. La itu dalam bahasa Arab bisa artinya jangan, bisa artinya tidak. Yamassuhu dari kata massa yamussu, lihat. Ini bisa diartikan menyentuh, memegang. Para ulama ada yang mengatakan menyentuh di sini artinya bisa menyentuh secara fisik. Tapi juga ada yang mengartikan menyentuh di sini adalah memahami, merenungi, mentadabburi. Jadi kalau kita artikan secara sampai sini, tidak ada yang bisa atau tidak ada yang boleh menyentuhnya fisik. Atau ada juga tidak ada yang bisa memahaminya, merenunginya, menggali hikmahnya. Ya, di situ saja sudah berbeda. Kemudian berikutnya pada kata hak. Hak ini Bapak dan Ibu sekalian diartikan sebagai kata ganti dari Al-Quran. Muncul kemudian pertanyaan, Al-Quran yang mana? Al-Quran yang kapan? Kita tahu proses turunnya Al-Quran melalui 3 fase. Dari Lauh Mahfuz 1 ke langit dunia atau Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kemudian ke bumi, ke Rasulullah SAW. Oke. Ada yang memahami di sini adalah Al-Quran, tapi Al-Quran yang di Lauh Mahfuz. Jadi bukan Quran seperti sekarang. Ada yang mengatakan Quran itu adalah Quran yang sekarang. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali Quran yang ini. Tidak ada yang menyentuhnya Quran, ya Quran yang sekarang. Bukan Quran yang pada zaman apa di Lauh Mahfuz, enggak. Nah, gitu. Kemudian kata Quran yang sekarang pun itu bisa dipahami berbeda. Sementara terutama kelompok-kelompok aliran liberal, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu apakah teksnya, fisiknya, atau kandungan maknanya. Wah, berbeda di situ. Ya. Nah, jadi Al-Quran itu teksnya atau maknanya. Jadi tidak ada yang memahami Al-Quran maknanya, kandungannya. Tapi ada juga tidak ada yang bisa memahami Al-Quran baik itu makna atau fisiknya. Illa kecuali Al-Mutahharun. Diartikan di sini kalau dalam tafsir itu orang-orang yang disucikan. Siapa itu yang disucikan? Macam-macam lagi pendapat para ahli tafsir. Ada yang berkata bahwa yang disucikan itu adalah para malaikat. Karena malaikat tidak diberi oleh Allah nafsu. Sehingga dia suci dari hawa nafsu, keinginan-keinginan syahwati. Suci. Tapi ada yang mengatakan bahwa Al-Mutahharun itu adalah orang-orang yang suci dari hadas. Berarti kita suci hadas. Tapi ada yang mengatakan juga ini adalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi wajar hanya mereka yang bisa memahami ayat Al-Quran. Di antaranya para nabi, syuhada,
salihin, ar-rasikhun, dan malaikat. Tapi ada yang mengatakan bahwa al-mutahharun di situ adalah orang yang disucikan dari hadas. Nah, perbedaan-perbedaan interpretasi tadi berimplikasi kepada hukum boleh tidaknya menyentuh Al-Quran. Jadi kalau orang berkata bahwa tidak ada yang menyentuhnya, maksud menyentuh di sini adalah fisik, kecuali orang-orang yang disucikan dari hadas, berarti menyentuh Al-Quran tanpa wudu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi bagi mereka yang memahami, tidak ada yang menyentuh dalam arti memahami, menggali hikmahnya, kecuali orang-orang yang disucikan dalam arti dibersihkan dari hawa nafsu, orang-orang yang dalam ilmunya dekat kepada Allah, maka hanya mereka yang bisa memahami ayat Al-Quran, dan konsekuensinya dia boleh menyentuh tanpa wudu. Karena yang dimaksud menyentuh bukan menyentuh fisik, tapi memahami. Nah, inilah kenapa ayat-ayat yang terkait dengan hukum pada umumnya dia bersifat multi interpretatif, tidak saklek. Bayangkan kalau saklek arti ayat tadi, pemahamannya. Kita menemukan Al-Quran tercecer misalnya di jalan misalnya. Aikam haja yang ambil, aku belum wudu nah. Kan ayat Quran begitu mengatakan. Kita biarkan ke Al-Quran tercecer hanya karena kita belum wudu. Oh tidak, ambillah Al-Quran, selamatkan dia. Ini satu contoh, Pak. Belum lagi yang lain. Ya. Nah, jadi perbedaan tentang lafaz nas. Ada juga yang memahami lafaz nas itu, misalnya lafaz yang bentuknya itu seperti perintah, tetapi difahami berbeda. Contoh hadis misalnya, ya, hadis-hadis Nabi. Apa misalnya kata-kata kutiba alaikumus shiyam, diartikan itu adalah diwajibkan atasmu berpuasa. Nah, padahal secara teks tertulis kutiba. Lihat di sini. Kutiba. Ternyata kutiba di situ secara harfiah artinya telah ditulis. Tetapi difahami oleh ulama sebagai perintah. Hukumnya wajib. Ada juga yang tegas-tegas bentuk perintah, misalnya apa? Aqimis shalat. Misalnya aqimis sholat, tegakkan sholat, perintah itu, kata aqim. Ini menunjukkan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Nah, ada juga bentuknya wabil walidaini ihsanan. Wabil walidaini ihsanan. Lihat kata ihsan, ini bukan bentuk perintah, tetapi dia bentuknya masdar kalau dalam bahasa Arab, tetapi dihukumi, difahami oleh para ulama sebagai wajib. Hendaklah kepada kedua orang tua kalian harus ihsan, berbuat baik. Nah, itu contoh lafaz-lafaz amar. Nah, ada juga kata, termasuk juga kata la. Hadis Nabi mengatakan la solata liman lam yaqra al-Fatihah. La solata. Difahami di situ kata-kata la tadi adalah tidak sah. Tapi ada yang mengatakan itu bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. La solata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau diartikan la di situ artinya tidak sah, berarti tidak sah orang-orang yang sholat orang-orang yang berada di sekitar masjid kecuali di masjid. Itu hadis Nabi. Sehingga ada yang begitu ketat memahami hadis tadi. Sering wajib sholat di masjid, sholat di masjid. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat orang-orang yang berada di sekitar masjid kecuali di masjid.
Tapi ada yang memahami kata la tadi tidak sempurna. Tidak sempurna sholat orang-orang yang berada di sekitar masjid kecuali di masjid. Maka kita jangan memaksakan satu pendapat sehingga kemudian memvonis ada sah tuh, ada sah. Nah ini Bapak sekalian, perbedaan-perbedaan paham seperti gini. Ini juga yang kadang-kadang membuat ya beberapa kelompok Islam, entah itu NU, Muhammadiyah, Salafi, ya berbeda-beda dalam mensikapi satu perintah agama. Entah itu celana yang gantung, cingkrang misalnya, jenggot misalnya, gitu kan? Nah, perbedaan dalam pemahaman. Maka dalam konteks seperti ini, jangan paksakan. Jangan paksakan. Jangan kita memvonis orang-orang yang berada di sekitar masjid ini tidak sah salatnya. Kenapa? Ada pendapat lain. Gitu loh. Nah, la imana liman la amanata lahu. La imana. Coba kalau diartikan la di situ hanya tidak beriman. Tidak beriman orang yang tidak menjalankan amanah. Wah, siapa di antara kita yang sudah menjalankan amanah sepenuhnya? Tetapi kalau diartikan la imana, tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah, boleh jadi kita belum sempurna. Nah itu Pak, perbedaan di dalam memahami hadis, teks dan sebagainya. Nah, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah, kaidah bahasa teks. Ya, tadi sudah saya jelaskan sebagian. Perbedaan dalam mentarjih dalil-dalil yang berlawanan, dalil yang kontradiksi, itu berbeda di antara para ulama. Perbedaan dalam menggunakan qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu Bapak sekalian adalah analogi. Salah satu sumber hukum Islam itu adalah qiyas, namanya analogi. Ambil contoh, qiyas itu apa? Contohnya perintah zakat. Zakat itu diwajibkan bagi kita. Apa yang harus dizakati? Al-Quran teks hanya mengatakan kalau hadis Nabi itu adalah makanan pokok. Makanan pokok. Nah, makanan pokok ini setiap negara, setiap daerah bahkan boleh jadi berbeda. Ada yang padi, beras. Kalau di beberapa daerah di NTT atau di Maluku atau di Irian Jaya mungkin ada jagung, mungkin ada sagu dan sebagainya. Kalau di barat mungkin gandum. Nah, tetapi teks hanya mengatakan makanan pokok. Nah, apapun itu makanannya, selama dia makanan pokok, maka kita boleh mengeluarkan zakat. Bagi masyarakat Papua silakan pakai sagu. Bagi masyarakat kita di sini mungkin menggunakan beras. Nah, jadi beras, kemudian kalau kita beras, kemudian ada sagu, ada jagung dan sagu tadi dikiaskan, dianalogikan dengan beras bagi kita. Beras di Indonesia dikiaskan dengan gandum di Arab. Nah gitu. Tetapi ada beberapa kelompok yang kadang-kadang itu tadi saklek dalam memahami ini. Misalnya zakat itu kan harus pakai makanan pokok. Ada boleh diganti dengan uang. Ada kan seperti itu. Pokoknya makanan pokok tuh Pak. Nah, gitu. Nah, sehingga mereka tidak mau menerima uang. Apalagi transfer dan sebagainya. Mungkin ada ya kelompok seperti itu. Nah, ini perbedaan di dalam memahami qiyas tadi, ya. Kemudian perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil hukum. Dalil-dalil hukum itu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati itu adalah Al-Quran, hadis. Yang diperselisihkan itu adalah hasil-hasil ijtihad, metodologi ijtihad. Seperti misalnya istihsan, seperti misalnya qiyas, seperti misalnya kemudian sadz zara'i, masad, itu banyak sekali. Ya, ada yang menggunakannya, ada yang tidak. Seperti itu. Nah, ini kajian ini dalam ilmu usul fikih nanti. Kalau ada mungkin waktu kesempatan nanti kita pelajari sedikit dasar-dasar fikih, dasar-dasar usul fikih kalau ada waktu.
Kemudian perbedaan dalam masalah nas sudah, perbedaan dalam memahami illat hukum. Nah ini, illat hukum itu alasan hukum. Jadi misalnya kenapa? Kenapa minuman keras itu diharamkan? Pasti ada alasan hukumnya. Alasan hukumnya adalah memabukkan. Jadi apapun ya, jenis dan nama minuman keras tadi, selama dia memabukkan maka hukumnya haram. Nah itu. Tetapi kalau tidak ada ilatnya, maka tidak ada hukum di situ. Misalnya vodka misalnya, warnanya kayak teh manis. Whisky misalnya, kayak teh manis, warna merah-merah. Kita tempatkan whisky tadi bukan di botol whisky, tapi di gelas. Memabukkan nggak dia? Tak memabukkan, hukumnya haram. Tapi kita tempatkan misalnya teh manis di dalam botol whisky. Mau haram nggak dia? Tidak, karena tidak memabukkan. Persoalannya bukan pada warna, bukan pada tempat, tapi adalah pada memabukkan atau tidak. Itu namanya illat. Nah, don't judge the book by the cover, begitu orang Inggris bilang. Jangan menilai buku dari covernya. Oke, nah itu tadi. Saya akan ambilkan contoh yang lain. Janggut. Ayo, janggut. Itu wajibkah, sunnahkah, atau apa? Di antara teman-teman kita, ada yang menganggap itu adalah wajib. Bahkan harus, tidak boleh dicukur gitu kan. Ada yang mengatakan itu tidak. Perbedaan dalam memahami hadis Nabi. Apa perbedaannya? Pada kata-kata tukhaliful yahud wan nasara. Panjangkan janggut kalian, kata Nabi, pendekkan. Tukhalif al-yahud wan nasara, agar kalian berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu. Tapi sementara orang berpendapat bahwa zaman sekarang antara Yahudi dan Nasrani tidak lagi dibedakan berdasarkan janggut dan kumis. Maka bukan itu alasannya. Apalagi di kita mungkin tidak ada yang namanya Yahudi, Nasrani tapi ada. Zaman Nabi orang Yahudi dan Nasrani itu panjang ininya juga panjang. Agar berbeda antara Muslim dengan Yahudi dan Nasrani pada saat itu, maka Nabi menganjurkan agar ini dipotong, ini dipanjangkan. Konteksnya pada zaman Nabi. Nah, zaman sekarang apakah harus seperti itu untuk membedakan antara Muslim dan tidak? Nah, di sini letak perbedaannya. Itu satu. Kemudian juga celana yang panjang, cingkrang kata orang ya, isbal. Redaksi hadisnya adalah apa itu? Agar jangan sombong, jangan berjalan dengan sombong. Nah, teman-teman kita memahami alasan ya tidak boleh memanjangkan celana karena ada unsur sombongnya. Sementara sebagian ada yang memahami bukan itu. Karena kalaupun misalnya celana kita pendek di atas lutut, di atas tumit, tapi kalau kita merasa sombong, merasa benar dengan cara seperti itu, itu juga nggak boleh. Nah, seperti itu. Perbedaan di dalam memahami illat, alasan hukumnya. Ada yang sombong, ada yang bukan itu. Oke, gimana coba mau mempertemukan itu? Susah kan? Akhirnya ya sudahlah, jangan sampai kita terlalu terjerumus pada perdebatan-perdebatan seperti itu. Karena banyak yang lebih sama. Dan Bapak sekalian, hal ini membuktikan bahwa ternyata Al-Quran dan hadis itu justru yang mengundang kita untuk berbeda melalui pesan-pesannya. Al-Quran dan hadis melalui redaksinya, diksi-diksi kata-kata yang digunakan itu mengundang kita untuk berbeda. Nah itu. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar tentang itu ya. Nah ini sebab-sebab ikhtilaf secara rinci ini banyak sekali di sini. Kalau mau atau mungkin saya perlu share nanti di grup.
Saya kirim ke Pak siapa nanti ya. Ini dalam bentuk PDF. Jadi biar baca sendirilah nanti, oke? Karena waktunya terbatas. Oke. Sekarang begini, Pak. Sebelum itu, oke, kembali lagi nih untuk menguatkan yang tadi malam. Lihat, perhatikan. Ajaran Islam itu, Pak sekalian, ya, ada yang bernuansa fikih. Fikih itu ada yang ubudiyah, ada yang non ubudiyah. Oke, yang ubudiyah itu terkait dengan ibadah, non ubudiyah itu muamalah. Oke, ubudiyah itu mencakup persoalan tohara, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ini diatur dalam Islam, mulai kita bangun pagi sampai tidur itu diatur semuanya. Wajar kalau kemudian dalam lingkup ubudiyah ini, dalam tataran teknis itu banyak ditemukan perbedaan. Nah, non ubudiyah ini terkait dengan muamalah, pernikahan, kuliner, makanan, pakaian, rumah, wanita, mawaris, pengadilan, kedokteran politik dan sebagainya. Oke, antara ubudiyah dan non ubudiyah, hubungan antara manusia hamba dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Di tengah-tengahnya itu ada zaman, ada masa, ada perkembangan zaman yang terus berubah. Ayo, mau kita kaku di situ? Tidak bisa. Dalam hal pernikahan misalnya, mau kita mempertahankan pernikahan seperti pada zaman Nabi, nggak pakai KUA, nggak pakai surat nikah. Oh, kan ada juga hak dalam hadis Nabi. Ayo, repot kita bikin akte, ditangkap hansip berdua. Mana surat nikahnya? Oh, kan ada juga zaman Nabi. Kemudian ditilang polisi misalnya gitu kan ya. Mana perintahnya dari Nabi? Nggak bisa. Nah ini perkembangan zaman kontemporer terkait dengan muamalah, dia mengalami dialektika perkembangan. Kuliner juga begitu dalam hal makanan. Nah, seperti misalnya ya, beberapa jenis makanan terutama kue bolu, kue apa itu ya, bahkan kosmetik itu konon katanya menggunakan campuran alkohol katanya. Walau alam betul tidak itu. Alkohol kan termasuk yang diharamkan, tidak boleh. Sehingga ada yang berpendapat ulama 5% itu boleh. Tapi ada yang mengatakan qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit dia, banyakkah dia tetap haram, tidak boleh. Parfum itu konon katanya pakai alkohol. Ya. Oh, ke masjid kita pakai parfum yang ada alkoholnya, gimana itu? Kita menghadap Allah tetapi menggunakan sesuatu yang diharamkan. Oh. Ada yang berkata alkohol itu seiring berjalan dari rumah ke sini akan hilang katanya. Yang tersisa hanyalah wanginya. Oh, gimana itu? Nah, terkait makanan lagi, yang diharamkan itu babi. Kalau lemaknya, karena Al-Quran mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Lahmul khinzir, daging babi. Tidak disebutkan lemaknya, tidak disebutkan kulitnya, tidak disebutkan enzimnya. Sehingga ada yang berpendapat itu boleh pakai lemaknya katanya. Apalagi kalau keperluan yang darurat, kedokteran dan sebagainya. Tapi yang Anda berkata, termasuk saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, yang disebut lahmul khinzir itu, daging babi itu, ia mencakup apapun yang ada pada babi. Mau enzimnya, mau lemaknya, mau bipang, tetap saja haram. Tidak ada alasan. Gitu. Nah itu, gimana kalau dibuat apa namanya? Dulu kan pernah rame itu apa? Shortening itu jenis lemak babi untuk obat, untuk susu dan sebagainya. Ya. Bahkan ada vaksin konon katanya ada yang menggunakan itu. Nah ini terjadi, ini kan perkembangan zaman. Maka
fikih harus menjawab persoalan seperti itu. Pakaian juga demikian, rumah, wanita, mawaris, dan seterusnya. Oke. Nah, ikhtilaf itu jangan memicu perdebatan yang tak bermanfaat. Ya. Kalau kita ingin menjadikan perdebatan itu bermanfaat, harus menggunakan adab dan etika. Lihat kadang-kadang politikus ini tidak memberi pendidikan yang baik buat warga dalam hal berdebat. Saya yang prihatin, ini orang pinter kadang-kadang. Orang menggunakan bahasa-bahasa sarkas, kasar. Masya Allah, itu orang pinter. Bahkan ada kadang-kadang sambil berdiri sambil mau pukul. Ditonton jutaan warga Indonesia. Itu orang pinter. Berdebat seperti gitu. Kan? Jangan seperti itu kita. Anak adab dalam ikhtilaf. Meyakini bahwa khilaf para ulama itu bukan menyengaja mereka menentang dalil, tidak. Tapi karena mereka berbeda di dalam memahami dalil, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal. Masa sih ada ulama menentang dalil? Enggak lah, insya Allah. Kemudian kita mengikuti pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil. Muhammadiyah dalam hal ini melalui fatwa-fatwa tarjihnya, ulama-ulama di majelis tarjih itu sangat ketat insya Allah dalam hal dalil. Maka jangan kita membangun ibadah-ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang murni di atas dalil yang lemah, diperselisihkan, apalagi dalil yang palsu. Tidak boleh kita berkata, doib juga hadis ada apa juga, tidak bisa. Selama masih ada dalil yang kuat, kenapa pakai yang lemah? Gitu. Nah, selain Rasulullah tidak ada jaminan terbebas dari kesalahan. Tidak ada yang bebas dari kesalahan. Perkataan imam mazhab untuk meninggalkan pendapat yang menyelisihi dalil. Dianjurkan untuk keluar dari lingkup perselisihan. Sudah, tinggalkan kalau perdebatan tersebut sudah memicu atau menjurus kepada pertikaian. Bapak sekalian muliakan oleh Allah. Jangan sampai kekaguman kita kepada seorang ulama, ya, seorang tokoh membuat kita tidak bisa berpikir kritis. Apapun dikatakan tuan guru, sudah terima semuanya. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Ada sementara ulama, sementara jamaah orang Banjar kadang-kadang kalau sholat, kalau melaksanakan ibadah haji di Mekah atau di Madinah, kadang hendak sholat bermakmum kepada Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Kenapa? Wahabi. Ya. Nah, akhirnya sholatnya di mana? Sholatnya di hotel, atau mereka bikin jamaah sendiri. Ada sah sholat di belakang imam yang Wahabi. Mereka tak mengatakan Masjidil Haram itu Wahabi. Mereka tak sadar, tanpa mereka tak bisa mereka berangkat haji. Tanpa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Saudi, kita Indonesia tak bisa kita melaksanakan ibadah haji. Coba. Sudah kurang apa fasilitas kemudahan yang diberikan oleh pemerintah? Orang yang kita tuduh itu Wahabi. Kalau Wahabi itu sesat, mana mungkin Allah memberikan wewenang kepada orang yang sesat untuk mengurus rumah Allah? Mana mungkin? Tidak mungkin. Hati-hati kita. Saya paling jengkel sebentar Wahabi. Wahabi itu setan yang menakutkan apa? Tuhan Allah sama, nabinya sama, kiblatnya sama. Hanya karena persoalan-persoalan yang sebetulnya khilaf tadi, furu' tadi, lantas kita kemudian menuding. Jangan sampai nanti kita menuding orang itu Wahabi sesat, ya. Kita yang sesat, jangan-jangan. Kita belum bisa melakukan apa-apa, kita belum bisa berbuat apa-apa untuk agama ini. Sementara mereka sudah jauh lebih melangkah dalam membela agama. Nah, ini sudah oke. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan. Nah ini.
Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya satu umat saja. Kalau Allah berkehendak, bisa saja Allah jadikan umat Islam itu Wahabi seberataan. Kalau Allah berkehendak, bisa saja jadikan umat ini NU seberataan, Muhammadiyah seberataan. Tapi tidak. Kita dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Karena itu, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah, Bapak sekalian, mengapa perbedaan itu begitu mudah menyulut perselisihan? Di samping alasan-alasan tadi yang di belakang sudah saya sebutkan, sebab-sebab orang memahami berbeda, perbedaan dalam memahami nas, perbedaan dalam kaidah bahasa, perbedaan dalam metodologi. Nah, perbedaan itu bisa menyulut perselisihan, pertikaian, bahkan saling bakalahi, saling bunuh membunuh. Karena pertama, ada orang-orang tertentu yang ilmu pengetahuan dan wawasannya cukup, tapi kurang dalam hal akhlak. Ilmunya tinggi, wawasannya luas, tapi akhlaknya nol. Orang yang seperti ini akan berusaha untuk menjatuhkan, menjelekkan atau merendahkan lawan debatnya. Itulah sebabnya Yusuf Al-Qaradawi ini pernah berkata, ada sebagian orang yang ketika berdialog dalam suatu masalah ilmu dan ilmu agama, itu niatnya itu mau berperang. Dalam pikirannya itu adalah berperang, berdebat, menjatuhkan, merendahkan, bukan mencari kebenaran. Ada yang dalam pikiran dan genggamannya bukanlah pena untuk meneteskan tinta hitam, melainkan pedang yang meneteskan darah. Ulama-ulama dahulu, Imam Al-Ghazali berdebat, berbeda pendapat dengan Ibnu Rushd dalam masalah filsafat. Terjadi polemik, dialog di antara kedua tokoh besar ini. Apa yang terjadi kemudian? Perbedaan tersebut, perbedaan pendapat antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd melahirkan sebuah karya, Tahafut Falasifah. Tahafutul Falasifah Imam Al-Ghazali, kemudian dibalas oleh Ibnu Rushd Tahafut Falasifah. Jadi sebuah karya, perdebatan menjadi melahirkan mahakarya. Nah ini hendaknya seperti itu, bukan malah bertikai. Nah, sudah orang itu ilmu pengetahuannya tinggi, wawasannya cukup, akan lebih parah lagi kalau misalnya ada orang yang sudah tidak punya ilmu, tak punya pengetahuan, plus nggak punya akhlak. Apa jadinya? Itu jadi berdebat, memperebutkan pepesan kosong akhirnya. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan perbedaan itu bisa menyudut perselisihan adalah pemujaan berlebihan terhadap diri sendiri, merasa selalu benar, yang lain itu salah, membuat orang lain tidak mampu menghargai pendapat orang lain. Pemujaan diri sendiri, karena selama hidupnya mungkin dia sering diangkat, sering dihormati, sering dimuliakan, tanda tangannya berharga, dimanapun dia datang karpet merah serhampar. Tapi ketika sudah tak menjabat lagi, bernostalgia dengan masa lalu, ketika kata-katanya diiyakan terus. Orang-orang seperti ini akan mengalami, bukan saja secara moral dia akan direndahkan, tetapi dia akan mengalami post power syndrome. Post power syndrome itu banyak yang seperti itu, terutama pejabat-pejabat. Habis nggak menjabat, nggak ada lagi yang peduli sama dia. Nah, ada orang-orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan orang bisa berselisih, kemudian bertikai,
malas melakukan muhasabah, tidak mau meneliti dan juga tidak mau introspeksi. Itulah muhasabah itu penting. Jangan-jangan apa yang kita pahami sementara ini boleh jadi ada salah-salahnya. Keempat, terbiasa hidup dalam lingkungan yang serba seragam. Biasa dibenarkan, biasa dituruti, itu akan susah menerima perbedaan. Hidupnya selama ini warnanya hijau saja. Ketika melihat ada warna merah datang, apa itu tuh? Paham baru tuh. Gitu. Ya. Makanya kadang-kadang kita harus perlu out of the box. Kadang-kadang kita perlu keluar dari kotak yang selama ini mungkin mengungkung kita, untuk mencari tahu, oh ternyata ada yang begini di luar. Gitu. Kemudian apalagi yang menyebabkan orang bisa berselisih? Tipis dan tidak adanya tali batin yang mengikat antara kedua belah pihak yang berbeda. Bapak sekalian, bisakah kita menganggap saudara-saudara kita NU itu meskipun berbeda dalam hal kunut, berbeda dalam bismillah, berbeda dalam maulid nabi, berbeda dalam misalnya haul, ya? Bisakah kita berkata Anda itu adalah saudara saya, meskipun dalam hal haul, dalam hal maulid kita berbeda, tapi kita tetap saudara? Bisakah kita berkata kepada teman-teman salafi yang meskipun kita berbeda dalam hal janggut, dalam hal celana, dalam hal lain-lain, dalam hal kalau misalnya ada majelis mereka keluar nggak mau mendengar kecuali majelis mereka, bisakah kita berkata Anda itu meskipun sering kali bikin jengkel kami, Anda itu adalah saudara kami? Meskipun Anda sering mengkritik orang, semuanya salah, beda-beda, tapi tetap Anda itu saudara kan, saudara yang bikin jengkel, gitu kan? Ya saudara sahabat, gitu kan? Dengan keunikannya. Begitu pula pada kelompok-kelompok yang lain. Kemudian tidak adanya kesempatan mempraktekkan buku pergaulan hidup milik sendiri. Anugerah dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillah. Itu hanya kita baca, bahkan kadang-kadang kita tidak baca. Wa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih terhadap satu persoalan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Itu kita tahu. Atau jangan-jangan malah kita tidak ada kesempatan untuk membacanya sama sekali. Lalu bagaimana coba? Yang kita baca kitab undang-undang buatan manusia. Nah, terakhir, nata'awanu fima ittafaqna alaih. Nata'awan fima ittafaqna alaih. Mari kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, kerjasama. Ya. Kerjasama dalam hal membina umat yang mu'allaf, ayo sama-sama. Nah, kita sebarkan dakwah di kalangan non-muslim, sama-sama. Jangan lihat itu NU atau Muhammadiyah. Tapi meskipun ada saja yang bantuan kepada safari dakwah ini dibatasi, bahkan di stop gara-gara apa? Ada lazismunya, ada logo Muhammadiyah. Jangan. Ada yang seperti itu. Gara-gara Muhammadiyah terus di stop. Jangan seperti itu. Kenapa? Pembinaan umat ini adalah sesuatu yang kita sepakati, ya. Termasuk juga hal-hal yang lain, persoalan kenegaraan, persoalan undang-undang yang bisa membatasi kebebasan kita dalam melaksanakan ajaran kita, undang-undang yang tentang miras, kita sepakat itu haram. Maka mau NU, Muhammadiyah, atau Salafi, atau Jamaah Tabligh, atau yang lain-lain, ayo nata'awan fima ittafaqna. Kita sama-sama bersatu padu untuk membendung jangan sampai undang-undang yang bisa merusak umat jangan sampai lolos. Bersatu kita. Nah, kemudian wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Dan mari kita saling memaafkan dalam masalah-masalah yang kita berbeda pendapat. Dimaklumi.
Ya. Nah, jadi ada mereka melaksanakan haul, ya udahlah, lakum amalukum walana amaluna. Jangan katakan lakum dinukum waliyadin ya. Kepada orang NU yang melaksanakan haul abahsa kumpul, lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh. Kalau kita berkata lakum dinukum waliyadin, itu berarti kita menganggap mereka bukan agama Islam. Tapi lakum amalukum walana amaluka. Amal anda silakan. Maaf saya enggak gitu ya. Termasuk juga yang lain maulid Nabi gitu kan ya. Dan hal-hal yang terkait dengan tradisi di masyarakat kita. Nah, Bapak sekalian, saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini. Nampaknya air tadi sudah panas, sudah menggurak banyunya, dan kopi kayaknya siap kita nikmati bersama. Oke? Nah, ini perlu saya sampaikan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meneduhkan suasana setelah kemarin mungkin kita hiruk pikuk dalam persoalan COVID dan sebagainya, sehingga dengan demikian kita lebih terbuka wawasan dan pikiran kita. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dalam ilmu seseorang, semakin luas wawasannya, hendaknya semakin bijak dalam mensikapi perbedaan-perbedaan. Lebih baik kita banyak teman daripada banyak musuh. Tidak nyaman rasanya. Apalagi kalau di masjid kita kadang bertegur sapa, ya, berselisih, tidak nyaman. Mari kita saing menguatkan di antara kita. Ya. Islam ini kekuatannya runtuh, berkurang kadang-kadang bukan karena serangan dari musuh luar. Tetapi kekuatan Islam itu justru semakin lemah dan berkurang karena dalamnya, orang-orang dalamnya. Saya kira gitu Bapak sekalian. Nanti pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas persoalan-persoalan lain. Kemungkinan besar saya akan membahas tentang tema aku palsu dan aku sejati. Ingat kan? Aku palsu dan aku sejati. Apa itu? Tunggu tanggal mainnya pada bulan depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.